Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 kami mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudulkan yaitu langkah-langkah penelitian. Kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya selaku moderator yaitu Putri Nurul Ananda, yang kedua Sarah Novita sebagai pemateri 1, yang ketiga Nur Semayanti sebagai pemateri 2, dan yang keempat yaitu Novrianda Yuardi sebagai pemateri 4. Langsung saja kepada Sarah Novita sebagai pemateri 1 untuk menyampaikan hasil dari makalah kami. Kepada Sarah Novita dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sornovita dengan NPM 18010050 sebagai pemateri pertama, yang mana di sini kami membahas tentang masalah penelitian, yaitu masalah merupakan suatu yang menghalangi tercapainya tujuan yang harus diupayakan untuk menyelesaikannya melalui suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah. Masalah sendiri merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Sedangkan penelitian secara kualitatif, yaitu masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat remang-remang, bahkan gelap dan dinamis. Oleh karena itu, masalah penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang berganti setelah penelitian berada di lapangan. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapinya pada sumber yang relevan yang dapat menuntut pembaca menuju kepada pemikiran yang logis. Latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Selanjutnya itu, dalam sebuah latar belakang, penelitian harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, penelitian harus dapat menunjukkan bahwa suatu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal itu terjadi. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Dan yang terakhir yaitu latar belakang masalah. Menurut Andrik Purwasito 2004, latar belakang masalah setidaknya memuat beberapa hal sebagai berikut, yaitu terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk menjadikan suatu latar belakang. Itu yang disebut dengan latar belakang faktual atau identitas masalah yang relevan. Yang kedua yaitu informasi kasus, baik secara langsung maupun lewat pengamatan masyarakat maupun lewat buku referensi dan hasil penelitian yang sejenisnya. Ini disebut dengan latar belakang teoritis. Dan yang terakhir yaitu tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kepada Sarah Novita. Selanjutnya kepada pemateri 2 yaitu Nur Semayanti. Kepada Nur Semayanti dipersilahkan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap pembuatan makalah yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Rumusan masalah ini mempunyai fungsi yang pertama yaitu sebagai pendorong atau sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Dan yang kedua yaitu sebagai pedoman, di mana penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Dan yang ketiga sebagai penentu jenis data. Melalui rumusan masalah, peneliti menjadi tahu mengenai data yang bagaimana yang relevan dan yang tidak relevan. Dan yang keempat yaitu dengan adanya rumusan masalah, peneliti akan mempermudah
para peneliti dalam menentukan apa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Kriteria perumusan masalah. Kriteria pertama yaitu dari suatu perumusan masalah adalah berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interrogatif. Yang kriteria kedua bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan. Kriteria yang ketiga adalah bahwa suatu perumusan masalah yang baik juga hendaknya dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, dan yang kedua, rumusan masalah hendaknya jelas dan padat, dan yang ketiga, rumusan masalah yang implementasi adanya data untuk masalah tersebut. Rumusan masalah merupakan dasar membuat hipotesis, dan masalah harus menjadi dasar bagi tujuan penelitian. Cara untuk menformulasi permasalahan yaitu yang pertama dengan cara menurunkan masalah teori yang telah ada, dan yang kedua dari observasi langsung ke lapangan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Hasmayanti. Lanjut kepada pemateri terakhir atau pemateri ketiga yaitu Nofrianda Yuardi. Kepada Nofrianda Yuardi dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nofrianda Yuardi, akan melanjutkan presentasi mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jadi tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Lalu tujuan dapat penelitian dilakukan secara sistematis, dalam kurung tidak boleh bertukar dan tidak boleh salah menempatkan urutan. Lalu syarat-syarat dalam tujuan penelitian itu yaitu yang pertama spesifik, secara khusus menyatakan apa yang ingin dicapai. Biasanya dikatakan dalam kata-kata kerja khusus gitu. Lalu measurably, yaitu mencantumkan ukuran kualitatif atau kuantitatif. Lalu agree, jadi agree itu sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan serta disepakati antara peneliti dan menyandang dana atau antara mahasiswa dan pembimbing. Yang keempat, realistik, menantang tetapi sesuai dengan sumber daya yang disediakan gitu. Lalu tim bond, dengan tahapan waktu yang dinyatakan secara jelas. Yang keenam, dinyatakan tegas, lugas, dan secara lengkap hal apa saja yang ingin diketahui pada penelitian. Yang ketujuh, tidak boleh mengulang statement atau rumusan, jadi kata itu tidak boleh diulang. Hasil penelitian yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah. Jadi penelitian ini harus berpakuan kepada rumusan masalah. Lalu tujuan penelitian dan kesimpulan. Jadi kesimpulan akan adanya materi yang dibahas. Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya manfaat itu banyak, tapi penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya manfaat itu banyak, tapi kegunaan yang secara umum hasil penelitian ini adalah suatu pengembangan. Jadi penelitian itu dikembang-kembangkan terus
hingga puncaknya di ujung gitu. Lalu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, jadi kita sebagai pendidik tentu berpakuan kepada penelitian yang dilakukan oleh seseorang gitu, yang secara real atau diakui. Lalu dalam manfaat penelitian harus diuraikan secara rinci manfaat atau apa gunanya hasil penelitian nanti. Jadi di dalam penelitian itu juga terpaku manfaat yang kita buat gitu. Jadi misalnya kita buat penelitian tentang pengembangan, lalu manfaatnya untuk orang pembaca bisa sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang diambil intisarinya gitu, ataupun penelitian yang berpaku terhadap penelitian sebelumnya gitu. Jadi mungkin lalu manfaat teoristis. Jadi manfaat teoristis adalah tindakan tolak dari meragukan suatu teori tertentu disebut penelitian verifikasi. Keraguan terhadap sesuatu teori yang bersangkutan tidak bisa lagi menjelaskan peristiwa-peristiwa aktual yang dihadapi. Lalu manfaat teoristis pada sisi lain, penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah praktis. Mungkin sekian itu dari kelompok 2 hasil presentasinya. Terima kasih banyak atas partisipasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Novrianda Yuardi. Mungkin sekian hasil dari makalah kami. Kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.